Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada kesempatan ini dan saya sangat bersuka cita, bersyukur oleh karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini. Dan ini juga menjadi kerinduan dan doa kita. Tiap-tiap hari Tuhan terus menuntun dan memimpin kita, memberikan kekuatan dan kesehatan, terus tetap setia, tetap kuat di tengah-tengah masa-masa sulit saat ini yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan yang saya pikir ini menjadi perenungan dan mengingat kembali fungsi makna kita sebagai bait Allah, sebagai tubuh yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, bagaimana kita memfungsikan hidup kita sehingga kita sungguh-sungguh dapat melihat kebesaran dan keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat dengan satu bagian firman Tuhan dalam korelasi dengan kehidupan kita, ya, tubuh kita sebagai baitnya Roh Kudus. Maka saya mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-48. Lukas pasal yang ke-19 ya, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-48. Bunyinya demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama melihat ada beberapa fungsi, ada beberapa makna daripada bait suci yang Tuhan izinkan kepada bangsa Israel lewat Salomo untuk dibangun pada waktu dan masanya. Nah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi yang membuat Yesus sangat marah pada waktu itu? Di dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-19 maupun di dalam Matius pasal yang ke-21 dan Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Nah, saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Injil, di dalam setiap pasal-pasal di mana Yesus mengobrak-abrik bait suci, ya, pedagang-pedagang di bait suci maksudnya, maka kita lihat Yesus sangat marah dengan cara apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada dua hal yang membuat Yesus marah kepada mereka. Yang pertama, mereka memberikan standar tentang layaknya binatang yang akan dipersembahkan ya, di bait suci melalui standar yang membuat mereka mencari keuntungan, saudara-saudara. Nah, kalau ada orang membawa binatang ya dari luar lalu mereka masuk ke bait suci ya, dan membawa binatang itu sebagai korban, maka imam-imam akan membuat peraturan yang mustahil. Ya, binatang yang cukup layak adalah binatang yang kakinya tidak berjalan jauh sebelum dikorbankan. Begitu. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang datang ke bait suci untuk membawa korban, ya, korban persembahan binatang, dengan membawa binatang yang jauh-jauh, maka labelnya nggak bisa. Jadi di dalam pelataran bait suci ya sudah ada binatang yang diberikan label layak. Inilah binatang yang boleh dipersembahkan untuk dibeli binatang, tapi harganya sangat mahal. Nah, di bait suci binatang dijual mahal sekali demi mendukung proyek dari Israel, yaitu memurnikan bait suci dari pengaruh kafir. Nah, ini membuat perdagangan di bait suci
dibenci oleh Tuhan Yesus. Inilah yang pertama, yaitu yang dikritik, yang tidak disetujui oleh Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua adalah tidak terlihat dari tindakan, tapi terlihat dari perkataan Tuhan Yesus, ya. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, kamu menjadikan tempat, ya, ini sebagai sarang penyamun. Apakah ada penyamun? Ada penyihir? Tukang rampok di bait suci? Tidak. Penyamun yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang menyatakan keunikan identitas mereka dan kemajuan agama mereka di bait suci secara tidak realistis. Nah, di dalam bait suci mereka mengatakan umat kita diberkati oleh Tuhan. Lihat berapa besarnya Tuhan sudah bekerja. Tapi itu adalah manipulasi diri mereka, menipu diri mereka di dalam kompleks bait suci. Mengatakan kita adalah umat yang penting, kita adalah umat yang menang. Tuhan memberikan anugerah yang besar sekali kepada kita. Bagaimana dengan gereja saat ini? Dari fungsi gereja yang saya dan saudara ketahui. Tapi mereka tidak menyadari keadaan Israel yang sebenarnya adalah bangkrut pada waktu itu. Bait suci menjadi tempat untuk konfirmasi penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan sedang tidak menyertai pada waktu itu. Bait suci menjadi tanda yang membanggakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Padahal Tuhan sedang tidak ada bersama dengan mereka. Maka orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan sedang memberkati dengan melimpah melalui perayaan-perayaan bait suci, orang-orang inilah yang Yesus sebut sebagai penyamun. Sarang penyamun ini kutipan dari Yesaya dan kitab Yeremia. Jadi di dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya itu dikutip. Nah, mengapa Tuhan begitu marah? Karena bait suci tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja Tuhan sedang marah kepada gereja. Tuhan sedang marah kepada setiap kita karena kita menggunakan tubuh kita, gereja kita tidak sebagaimana mestinya. Nah, di masa-masa pandemi ini kita tidak melakukan ibadah secara offline, ya, tidak bertemu lagi, ya, gereja tidak melakukan aktivitas ibadah di gereja, di mana kita melakukannya di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pelajaran mungkin yang perlu kita renungkan saat ini adalah apakah gereja sedang berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Yesus kritik dan Yesus mau. Dan mungkin juga kita harus merefleksikan diri kita sebagai tubuh baitnya Roh Kudus. Bait suci menjadi lambang sombongnya Israel, menganggap bahwa diri mereka lebih baik dari yang lain karena mereka mempunyai bait suci. Padahal di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, Salomo sudah memberikan khotbah yang indah sekali mengapa bait suci ada. Nah, untuk apa bait suci ada? Pada zaman Salomo. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di sana kita bisa melihat dalamnya teologi tentang bait suci dari Salomo itu sangat-sangat baik sekali. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa poin yang ada di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian ini, ya di dalam ayat yang ke-46 kata Yesus kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja, tubuh kita ini adalah tempat di mana doa-doa dinaikkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak ketidakadilan, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak persoalan. Dan itu dilakukan di tempat bait suci, tempat di mana kita bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi fungsi yang pertama bait suci, fungsi yang pertama tubuh kita adalah tempat di mana doa dinaikkan.
Kita mungkin berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sulit, permasalahan-permasalahan, ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Maka doa itulah yang menjadi fungsi yang sangat penting untuk kita aktifkan di dalam kehidupan kita, untuk kita aktifkan secara rohani rumah atau gereja saat ini. Saudara-saudaraku, itu fungsi yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-46 di sana, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi yang kedua yang bisa kita lihat di sana adalah tempat di mana firman Tuhan diberitakan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 47, dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Ya. Jadi bait Allah itu adalah tempat di mana kita mengajarkan kebenaran. Bait Allah adalah tempat di mana firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan yang murni itu diberitakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diberitakan di bait suci? Apa yang diberitakan di dalam gereja? Ya. Apakah kebenaran-kebenaran yang murni, yang sesuai dengan Alkitab atau tidak? Apakah tubuh ini kita fungsikan sebagai tubuh yang betul-betul di mana firman Tuhan itu diberitakan, di mana firman Tuhan itu direnungkan, di mana firman Tuhan itu diajarkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami proses dan berada lebih banyak waktu di rumah kita masing-masing. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-14, ya. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah. Ya, dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bait suci atau gereja fungsinya adalah di mana orang-orang mengalami pemulihan, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupannya. Mujizat yang terbesar adalah orang-orang mengalami kasih dan anugerah pengampunan dan keselamatan dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, boleh dikatakan bahwa mujizat yang terbesar yang saya dan saudara alami adalah ketika saya dan saudara diampuni oleh Tuhan, ketika saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan, ketika saya dan saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Kehidupan yang lama kita telah diubahkan oleh Tuhan, telah dipulihkan oleh Tuhan, dan kehidupan selanjutnya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mujizat lewat mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah kita sedang memfungsikan tubuh kita sebagai bait roh Allah, mengalami tanda-tanda heran, tanda mujizat, penyertaan Tuhan? Tuhan izinkan dengan potensi-potensi yang luar biasa yang bisa kita alami tiap-tiap hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin 3 hal penting ini yang bisa saya mau sharekan kepada kita pada video kali ini. Doa saya kita terus mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah pandemi, di masa-masa sulit seperti pada waktu yang lalu saya sudah mengatakan, ada manfaat ketika kita diuji oleh Tuhan, ketika kita setia di dalam Tuhan, dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan terus berfirman bahwa aku menyertai engkau sampai selamanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekecil apapun yang kita alami, itu semua ada dalam karya dan rencana yang agung yang kita harus lewati tiap-tiap hari. Oleh karena itu, mari fungsikan hidup kita, tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, sebagai bait Allah, sebagai tempat di mana kita menjadikan hidup ini sebagai tempat di mana kita berdoa,
Bahkan Tuhan mau menggunakan tubuh kita untuk mendoakan setiap bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau menggunakan tubuh kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mau menggunakan tubuh kita. Orang lain bisa melihat bagaimana hidup kita diubahkan, bagaimana hidup kita telah mengalami mujizat, dan orang lain membutuhkan hal itu. So, saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal. Tuhan Yesus memberkati, dan terus tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Amin.